Nulis fiksi dulu, menulis sastra dulu, Anas S gotong. Kenapa seorang mahasiswa teknologi hasil pertanian kemudian tertarik untuk menulis cerpen? Itu ceritanya gimana? Halo, Putubian. Kali ini ketemu lagi sama saya, Kota Malanggare. Akhir-akhir ini saya membaca buku Si Penimba Jitu, karyanya Anas Ismail. Ini merupakan sebuah kumpulan cerpen yang banyaknya 16 cerita pendek atau cerpen, diterbitkan oleh Belibis. Nah, hari ini kita akan langsung ngobrol dengan penulisnya. Anas Ismail, seorang aktivis dan juga salah satu anggota BEM di Universitas UNO. Dia juga aktif di Pers Mahasiswa UNO. Oke. Halo Mas Anas, selamat sore. Selamat sore, Bung Fatah. Siap. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, seperti biasa, sehat dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke, sekarang kesibukannya lagi ngapain? Selepas dari menyelesaikan skripsi, ya otomatis saya mengusahakan untuk tidak pengangguran. Oke. Gimana itu ceritanya? Ya tetap nulis, Oke. kemudian juga banyak ikut-ikutan seminar beasiswa luar negeri dan Oke. sebagainya gitu. Kayak ya seperti kursus bahasa Inggris, TOEFL kayak gitu. Sedang kursus sekarang Mas. Siap. Oke, Mas Anas ini selain dia penulis, dia juga mahasiswa teknologi hasil pertanian UNO ya? Iya. Bener nggak? Ya, Nah, iya benar. ini mungkin sebelum kita ngebahas buku Si Penimba Jitu nih, aku ingin menanyakan awalnya kenapa seorang mahasiswa teknologi hasil pertanian kemudian tertarik untuk menulis cerpen? Itu ceritanya gimana? Oke, gini ya. Kalau untuk cerpen, latar belakang cerpen ini ya memang dipengaruhi oleh lingkungan sih sebenarnya. Jadi dulu itu ketika saya awal-awal di Kutub itu salah satu senior itu menyarankan untuk menulis fiksi dulu, menulis sastra dulu, baru yang lain seperti itu. Nah, kenapa saya tetap milih cerpen sebagai identitas saya, dan kemudian kenapa saya harus berkuliah di program studi teknologi hasil pertanian gitu. Kan kalau orang itu menganggap itu kan nggak nyambung gitu. Iya, agak jauh ya. Iya, emang saya juga merasa kesulitan ketika menghubungkan antara apa yang saya geluti dengan apa yang saya tekuni. Oke, itu gimana ini? Seorang mahasiswa hasil pertanian mencoba mengekspornya ke dalam sastra, itu gimana ceritanya? Nah, jadi ya memang sulit, tapi saya juga menyisipkan beberapa hal seperti tentang pertanian, kemudian kayak hukum agraria dan lain sebagainya, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya juga ya sudah nyaman dengan meskipun saya teknologi hasil jurusan saya pertanian gitu. Sudah mencari celah gitu loh. Ini peluangnya di mana gitu. Terus pertama kali ketemu cerpen itu sejak kapan sebetulnya? Baru ke Jogja kah atau emang udah dari rumah? Dari rumah itu memang ya sering sudah sering baca buku tapi nggak cerpen, ya novel dan kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya, Wali Songo kayak gitu. Penggiat cita-cita Islami. Lah kemudian Iya kan bener loh. Iya siap. Kemudian ketika saya di Jogja itu
eh, menurut saya cerpen ini lebih bisa mewakili saya gitu, mewakili bahwa setiap kegelisahan dan kegelisahan saya itu bisa tersalurkan melalui cerpen gitu. Kayak bahan kamu sebagai manusia itu Iya, untuk benar. meluapkan ya. Heeh. Oke, bagus sekali. Terus di 16 cerita ini kayaknya kan hampir semua ceritanya itu pernah dimuat dari koran-koran. Iya, memang pernah dimuat semuanya sudah dimuat, pernah dimuat Biasa. gitu. Ini juga yang membuatku tertarik dengan buku ini itu saya tadi kan searching di Google ya, terkait Anas Esmalo itu banyak yang keluar itu. Dari seorang cerpenis dan juga seorang penulis esai ya. Itu silakan teman-teman cross check sendiri nanti tentang Anas Esmalo ini. Nah, ada salah satu cerpen yang itu cerpennya ada di buku ini. Judulnya Apakah Rumah Kita Akan Tenggelam? Iya. Itu pernah diteliti oleh seorang mahasiswa ya? Dosen di Universitas Sewiri Gading Makassar. Nah, itu kan ditengarai sebagai suatu karya sastra yang ekologi, suatu sastra yang itu ngebahas tentang alam. Iya. Dan Mas Anas di sini di buku-bukunya juga sering tentang hama, tentang penggurusan lahan. Di ceritanya Apakah Rumah Kita Akan Tenggelam kan itu kan menceritakan tentang seorang perempuan yang mau menguburkan ibunya ya. Dia takut nanti itu dijadikan bahan tambang. Nah, ide-ide seperti itu sebetulnya muncul dari mana Mas Anas? Kok tiba-tiba kepekaannya ke situ gitu loh. Jadi saya itu ingat ya, maksudnya masih ingat ketika Mbak Evi Idawati itu mengatakan bahwa penulis itu harus dekat dengan bukan dekat ya, harus jeli. Harus memiliki apa? kepekaan seperti itu. Nah, dengan apa gitu? Dengan apa yang menjadi sesuatu yang dekat dengan diri kita gitu. Lah, dari situ saya mencoba untuk menulis kecemasan ya, kecemasan terkait dengan kayak seperti banjir, terus kemudian pengusuran lahan, hama dan lain sebagainya gitu. Nah, ya memang di desa saya juga pernah ya, maksudnya banjir itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Sudah menjadi apa ya? Sudah dekat dengan diri saya waktu kecil sampai dewasa gitu loh. Sehingga saya mencoba untuk mengeluarkan isi di dalam kecemasan saya gitu. Seperti itu. Lah, selain itu juga nggak cuma banjir gitu. Di permasalahan di desa saya itu juga terutama ya masalah ekologi gitu, seperti pertambangan minyak ya, seperti itu. Ini boleh disebutkan? Jangan sebutkan merah. Oke. Itu bahaya kita. Jadi saya tak potong dulu ya. Mas Anas lahirnya di mana dulu nih? Desanya itu desa apa dulu? Di desa Tinawun, Dusun Gotong, Kecamatan Malo. Oke. Malo itu kecamatan berarti. Iya. Waduh. Baru tahu kan? Iya, terus Malo terus Bojonegoro. Fix saya nggak tahu cuma Bojonegoro ya. Itu gimana kan terus? Selain itu juga banyak permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan ya. Terkait dengan itu banyak masyarakat yang tergiur oleh harga tinggi PT tertentu ya, untuk menjual lahannya gitu. Nah, kemudian itu masyarakat itu menjadi masyarakat yang hedon. Jadi kan banyak uang kan,
miliaran lah Iya, gitu paham. di untuk beli sama perusahaan gitu. Nah kemudian di masyarakat juga beli mobil, bangun rumah, kemudian naik haji dan lain sebagainya gitu. Itu dari jual tanah ya? Iya. Nah, kemudian yang menjadi poin penting itu ketika mereka itu sudah habis uangnya, kemudian mereka tidak memutar uangnya gitu. Otomatis mereka nggak berpenghasilan lagi. Iya. Mau bertani sudah nggak Nggak ada ada sawah, lahan. mau bisnis juga nggak punya Nggak punya. skill gitu. Oke. Gitu. Jadi saya juga mengkritik beberapa perusahaan tertentu. Kenapa ketika banyak warga itu yang menjual tanah kok nggak dibekali oleh soft skill atau ya pelatihan gitu, wirausaha gitu, itu yang jadi gitu. Itu gelisahan itu yang kemudian diluapkan dalam. Nah gitu. Oke, berarti ketika udah kita nggak bisa melakukan apa-apa, minimal kita bisa bersuara dalam karya ya. Iya, Dan seperti itu dilakukan itu. oleh Mas Anas. Mumpung masih nyinggung-nyinggung masalah nama nih Esmalo itu sebetulnya nama aslimu siapa sih? Anas Esmalo. Nama asli siapa? Kenapa kemudian kasih nama Anas Yes, Esmalo gitu? Heeh. Ceritanya itu gimana sebetulnya? Nama aku di NIM. Nim ini mahasiswa. Di NIM itu Oh. Anas Solehuddin. Anas Solihuddin. Ya. Lah kemudian dulu banyak Mas Gedung Oh, Gedung. Oke. sama Cak BJ Hmm. itu datang ke Kutub pas waktu masih di Gubuk Reot gitu. Oh ya, yang pas Kutub sebelum kesini ya. Heeh. Itu ya katakanlah apa ya, membaptis lah. Membaptis ya gimana? Dikasih nama gitu, apa nama yang cocok, nama pena yang cocok untuk aku gitu. Aku gitu, nama bapak kamu siapa? Mas Gedung bicara gitu, apa tanya Nanya. seperti itu. Iya tak sebutin kan gitu. Terus kok nggak cocok gitu. Terus desa kamu apa gitu. Loh kok nggak cocok banget gitu. Masa Anas S Gotong enggak Ini jauh kali ya. Ya gitu. Mana sih gotong? Kayak gitu. Terus ibu kamu juga nggak cocok Nggak gitu. cocok. Kemudian nama apa namanya? Kecamatanmu apa gitu. Malu gitu. Malu. Iya. Lah, dari situlah gitu. Oh dia. Kemudian nama saya itu menjadi sebuah nama yang menurut saya keramat gitu. Di apa ya? Ketika saya bernama Anas Esmalo, itu saya produktif pada waktu itu. Oh iya. Jadi setiap minggu itu pasti ada koran yang masuk yang Anas Esmalo gitu. Wah, memang kata Mas Gedung itu keren gitu. Maksudnya kayak orang Latin gitu loh. Nama Latis gitu seperti itu. Iya. Teman-teman juga mungkin bisa cross check itu. Anas Esmalo itu yang banyak tampil di Google itu ya karya-karyanya. Emang di tahun-tahun 2018, 19 sampai tahun-tahun 2020 itu Mas Anas masih sangat produktif banget di koran nih. Dan bukunya dan kemudian itu dikumpulkan dalam satu buku Si Penembak Jitu. Nih, pertanyaan yang akan saya tanyakan ya dari tadi pengen kutanyakan terus itu kenapa Si Penembak Jitu judulnya ya? Oke. Di sini kan banyak sekali judul yang menarik. Hama, ada apakah rumah kita tenggelam ya? Kalau judul itu sebenarnya dulu itu ada beberapa alternatif dari saya untuk penerbit ya. Saya mengusulkan
3 nama ya. Pertama itu aku dan kau Kau. dan keheningan. Keheningan ya. Kemudian apakah hutan tidak seperti dulu. Oh iya iya. Kemudian si penembak jitu gitu. Nah kemudian dari penerbit memilih si penembak jitu gitu. Aku nggak pikir panjang memang untuk judulnya gitu. Mungkin dari penerbit juga sudah mempertimbangkan terkait dengan penjualan pasar kayak gitu. Iya sih. Yes, namanya ya udah dipertimbangkan lah gitu. Kayak gitu. Ya mungkin itu. Oke, berarti apa daya seorang penulis di dalam menerbit? Iya. Ya kita pasrah aja. Terakhir nih Mas. Pertanyaan terakhir ya. Setelah menerbitkan buku pertama berjudul Si Penembak Jitu, ke depan Mas Anas akan punya angan-angan untuk buat buku apa lagi nih? Terus juga mungkin pesan kepada teman-teman kutubian semuanya ya. Untuk proyek ke depan ini sudah mau menerbitkan novel ya. Novel ya. Lompatan yang cukup dahsyat itu betul. Iya memang novel ya untuk masa kok di tingkat cerpen doang gitu. Iya. Jadi ya harus ada peningkatan gitu. Gitu. Jadi novel saya itu yang sudah rampung naskahnya memang tinggal ngedit baca ulang kayak gitu. Jadi memang saya tidak terburu-buru untuk menerbitkan gitu. Karena saya memang berpikir bahwa kalau kita terburu-buru itu ya hasilnya akan nggak maksimal ya kayak gitu. Jadi aku nggak mengejar nama atau ya gitu, itulah saya nggak mengejar nama dulu gitu seperti itu. Oke. Pesan mungkin kepada teman-teman ini. Kalau untuk pesan ya mungkin nggak pesan sih. Kuat atau apa gitu. Tips ya. Tips oke. Tips dan trik. Oke. Jadi ini saya kutip dari Pak Yai Ago Irawan gitu, bahwa menulis itu dipengaruhi oleh lebih banyak dipengaruhi oleh non teknis gitu. Non teknis. Artinya untuk memulai menulis kita kadang-kadang malas, kemudian nggak pede, terus nggak pede, kok nggak bagus ya, kok jelek kayak gitu. Jadi menulis itu dipengaruhi oleh non teknis sebenarnya. Iya sih. Seperti itu. Mungkin itu. Oke, mungkin karena kita terlalu terkekang oleh ketakutan, terus oleh banyak sekali orang nanti ini akan jadi apa jadi gimana. Udahlah, gas aja gitu. Oke, terima kasih Mas Anas sudah meluangkan waktunya. Semoga ke depan makin jaya. Amin. Nggak punya rencana mau menerbitkan buku terkait misalnya kacang-kacangan gitu. Ya nantilah gitu ketika sudah mungkin saya mungkin akan menulis soal bidang yang saya geluti ya. Mungkin ketika saya sudah S2 misalnya magister lah. Masih panjang perjalanannya dan tenaganya kayaknya masih luar biasa gitu, di tengah ini. Iya, saya juga maksudnya menjaga tenaga untuk tetap spirit menulis itu juga saya pertahankan gitu. Karena memang ya menurut saya ya mungkin dari menulis ya seperti jargonnya Gus Zainal gitu. Aku
menulis maka aku ada gitu. Seperti halnya itu ya yang saya terilhami oleh jargon tersebut gitu. Oke siap. Terima kasih Mas Anas. Sebelum ditutup monggo diminum dulu. Oke. Ini. Oke teman-teman kemudian kita ketemu lagi nanti. Mungkin setelah ini Mas Anas akan meluncing bukunya atau kapanpun kita akan undang lagi dia untuk ngobrol masalah buku berikutnya. Seorang buku Si Penembak Jitu karyanya Mas Anas. Kok teman-teman tertarik silakan nanti pesen di Google marketplace kami itu di bawah ada, di bawah ini nanti ada. Oke ketemu lagi di video berikutnya. Siap.